Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kita masih akan membahas mengenai banjir yang kemudian menggenangi sejumlah wilayah, khususnya Bekasi yang mengalami dampak paling parah pada hari kemarin, 4 Maret 2025. Ini cukup mencatatkan sejarah karena banjirnya juga termasuk yang terparah. Karena kalau kita bandingkan curah hujannya mungkin dari 5 tahun yang lalu sebetulnya tidak lebih tinggi begitu ya. Tapi coba kita akan cari jawabannya bersama dengan Bu Erma. Bu Erma, betulkah demikian? Sebetulnya curah hujan saat ini yang dihadapi tidak lebih besar daripada mungkin 5 tahun yang lalu. Historicalnya seperti apa? Ya, saya kira untuk situasi banjir di Bekasi tentu kita tahu bahwa pasti pemicunya adalah hujan begitu ya. Meskipun kita harus bedah lagi berapa persentase dari hujan dan juga kemampuan dari drainase tata kota tadi berkontribusi ya terhadap banjir ini. Nah, kalau melihat dari distribusi curah hujan, setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap data yang bisa diakses secara online, rekaman data di kota Bekasinya ya, di pusat kota Bekasi itu hanya 98 mm itu terjadi selama 2 hari ya, tanggal 3 dan 4 Maret. Sementara untuk di selatannya, di bagian selatan dari Bekasi yaitu Pondok Gede itu mencapai 176. Ya, dan ada satu lagi bisa kita bandingkan juga dengan wilayah di Bogor, Kabupaten Bogor, khususnya di Cisarua Puncak, karena waktu itu juga kita tahu 1 hari sebelumnya juga ada banjir bandang begitu ya di Puncak, itu 408. Jadi artinya bahwa intensitas tertinggi ini berada di bagian selatan, di bagian hulu. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh BNPB bahwa distribusi curah hujannya ini kalau untuk lokal di kota Bekasinya sendiri itu tidak tinggi, bahkan kurang dari 100 mm. Itu pun sudah akumulasi sebenarnya gitu ya. Tapi tadi yang terrecord ada 200, kemudian sampai 400 itu di hulunya, bagian dari selatannya Bekasi, yaitu bahkan di Bogor, Cisarua Puncak. Nah, ini yang menjadi problem karena air mengalirnya tentu di kali-kali yang tadi disampaikan gitu kan ya, Cilengsi, kemudian jadi ada kejadian sebelumnya Citerep, Cilengsi itu banjir dulu kan. Nah, itu sebenarnya karena mereka mengalami curah hujan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada Bekasi. Berarti ini. Ada jadi kiriman ya Bu dari hulu, dari Bogor begitu? Betul, memang ada kontribusi, Jadi kalau kita persentasekan sebenarnya kontribusi dari hujan yang dari langitnya gitu ya, atau cuaca atau meteorologinya itu hanya 30%, 70% itu adalah, jadi artinya 30% apa? Dia tidak dominan, dia bukan sesuatu yang sangat ekstrim. Tidak dominan terjadi di wilayah tersebut. Karena kalau dia sangat dominan, maka kita bisa katakan kontribusi cuaca 70%. Mau sebaik apapun dia akan kolaps gitu ya. Kalau seperti misalnya waktu Uni Emirat Arab terkena badai gitu kan. Itu kan memang luar biasa gitu. Atau Singapura yang terkena Borneo Vortex gitu. Itu udah sampai 600 mm gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami bahwa kita harus mengetahui kontribusinya berapa persen. Nah, ini kalau kasusnya Bekasi ternyata memang kalau dari curah hujannya sendiri yang turun di situ gitu ya, itu tidak tergolong ekstrim begitu, tetapi di bagian hulunya dan tentu kita berpikir akumulasi dari das-das tadi gitu ya, seberapa kuat gitu alirannya atau limpasan airnya itu seperti itu. Ya, saya kira itu. Bu Erma, untuk perkiraan cuaca sendiri, bagaimana di wilayah hulu, Bu, atau di wilayah lain yang juga perlu untuk diwaspadai sehingga kita bisa menghitung kontribusinya dari mana, akan mengalir kemana, efeknya seperti apa? Ya, betul. Jadi memang periode dasarian 1 Maret ini itu kami sudah melihat dari data-data model prediksi yang kami kembangkan bahwa hampir keseluruhan itu mengalami kenaikan atau lonjakan curah hujan di seluruh wilayah Jabodetabek itu sama, termasuk Bandung gitu ya, Purwakarta, Jawa Barat lah secara meluas. Artinya kan ini berarti digerakkan atau dipicu oleh sistem gangguan cuaca yang luas gitu ya, atau sinoptik. Nah, tapi yang tertinggi gitu ya, ekstrimnya gitu, intensitasnya itu memang terpusat di wilayah Cisarua, Bogor atau bagian puncak lah ya, kawasan puncak gitu, itu sampai 400 gitu. Nah, kondisi ini kan harus diantisipasi, dimitigasi karena memang dia akan mengalir ke utara gitu ya, ketika selatan mengalami hujan. Nah, apakah sudah berakhir? Belum. Karena kita masih harus melakukan mitigasi seperti misalnya besok tanggal 6, tanggal 7, kemungkinan juga
mungkin akan geser, tidak lagi di Bekasi gitu ya yang akan terdampak parah karena curah hujan yang ekstrimnya mungkin akan ada di wilayah selatan. Karena sekarang kan kalau kita lihat dari dinamika vortexnya ini sedang bergerak nih, sedang membentuk bibit siklon gitu kan. Nah, ini di mana nih besok kira-kira gitu kota yang mesti waspada, yaitu ternyata adalah Purwakarta, Bandung, dan Bogor juga termasuk gitu ya. Artinya memang masih ada nih gitu indikasi-indikasi bahwa kita harus bersiap-siap terhadap kondisi yang tadi bisa mengalir ke das-das yang harus segera dievaluasi juga saya kira gitu. Oke, baik Bu Erma. Oke, baik Bu Erma. Nah, Mas Andi, kalau dari perkiraan yang dibacakan oleh Bu Erma, ini tanggal 6-7 mungkin masih akan menghadapi curah hujan yang tinggi. Yang patut diwaspadai Purwakarta, Bandung, Bogor lagi Mas, yang juga menyumbang kontribusi adanya aliran air dari hulu kembali ke daerah-daerah tertentu begitu seperti Bekasi juga. Lalu apa yang bisa dilakukan Mas Andi? Ya, pertama karena waktunya pendek, maka yang harus disiapkan adalah kemampuan untuk rescue dan kemampuan untuk evakuasi. Karena ini sudah terlalu pendek untuk kemudian curah hujan. Nah, tetapi yang kita pastikan, pertama ya, harus dipastikan satu, apakah program infrastruktur pengendali banjir di Jabodetabek ini sudah berjalan sesuai rencana? Pertama misalnya untuk kanal, apakah sungai itu dikeruk dan kanalnya berjalan? Yang kedua polder, apakah polder-polder yang sudah dibangun di Ciawi sana itu memang bekerja optimal? Jadi itu harus dipastikan dulu nih untuk nanti pembelajaran berikutnya. Tapi kalau untuk yang jangka pendek ini, terdekat besok bahkan ya kalau tanggal 6-7. Itu pertama adalah sistem evakuasinya, supaya kayak kejadian jangan sampai malah tadinya menyelamatkan malah kejadian yang buruk yang menimpa. Nah, ini yang harus dipastikan oleh sistem kota itu. Jadi yang tadi udah ada peringatan dini harus siap-siap. Nah, itu kesiapan itu tentu harus punya komando yang sama, di mana kira-kira titik yang paling aman. Nah, kalau menurut saya yang paling penting kalau di case tadi yang bergerak tadi, kita pelajari dari Bekasi ini. Berarti yang harus segera diantisipasi adalah satu, bagaimana sebenarnya kiriman dari atas, dari hulu ini bisa diminimalisir. Tentu infrastruktur yang tadi saya katakan polder dam itu yang kita akan berfungsi optimal. Tetapi dengan curah hujan ekstrim, we don't know yet apakah itu berfungsi optimal atau enggak. Ada dua memang, ayo kita hutankan kembali. Tetapi penghutanan kembali ini butuh waktu. Karena satu pohon itu untuk bisa dia diameter 10 cm dia butuh 30 tahun. Jadi bayangkan kalau kita baru sadar sekarang lagi menanam lagi. Dan sepertinya tidak hanya butuh waktu tapi butuh ruang Mas, sedangkan sudah penuh dengan pemukiman warga. Nah, jadi kalau butuh ruang itu dikembalikan ke tata ruangnya. Jadi kalau kita harus pertama ya melihat dulu toponimi daerah situ. Toponimi itu asal muasal tempat itu. Kenapa disebut Rawamangun? Kenapa disebut Rawapening? Dan itu kan artinya dari dulu memang sudah ada ceritanya. Jadi kita harus kembali. Saya sepakat untuk kembali ke nature, kembali ke asal kita, alam kita. Nah, itulah cara evaluasi yang menurut saya harus dikembalikan. Tetapi tentu ada cost-nya. Nah, yang sudah terlanjur ini harus dijadikan titik akupuntur. Ini loh yang mau kita treatment, yang sudah terlanjur ini. Nah, berapa banyak yang terlanjur ini? Itu tentu cost-nya tidak akan murah. Nah, untuk itu maka untuk membayar keterlanjutan ini biayanya pun tinggi. Jadi apa yang dicanangkan Pak Gubernur untuk evaluasi sebenarnya ada rentetan berikutnya nih. Cost-nya siapa yang tanggung? Sementara kita di era bahwa ini ada realokasi dan seterusnya ya, jadi penganggaran pemerintah. Tapi ini segera harus diatasi juga nih. Kalau infrastruktur pengendali banjir sudah ada, sedang ongoing kok, terus dilakukan. Tetapi ini kan hanya temporary, kayak badan kita perlu alat bantu. Tapi sedangkan kemudian yang menjadi PR besar justru jangan sampai banjir terjadi lagi. Iya, kalau terjadi lagi menurut saya terjadi lagi. Tetapi satu, tidak separah ini. Korban harus nggak ada. Kedua, kerugiannya jangan kayak sekarang. Ketiga, kecepatan surut juga menjadi indikator. Ini kan bisa 6 jam, di atas 6 jam, kan harusnya less than 1 hour udah bisa surut. Nah, itu indikator-indikator yang harus kita pegang untuk tahun depan. Karena kan ini katakanlah dia nanti sesuai dengan musimnya, itu harus siap. Jangan nanti setelah selesai
udah lupa lagi, nanti ingat lagi 5 tahun Betul, berikutnya. Nah, betul. ini menurut saya dalam 5 tahun, karena ini para kepala daerahnya kan baru terpilih nih. Kalau menurut saya kita kasih KPI-nya adalah bagaimana satu, cepat surut, kayak Jakarta sudah mulai ada improvement bahwa dia cepat surut. Kedua, tidak ada korban jiwa. Itu udah prinsip dalam kebencanaan, nggak boleh kalau ada korban meninggal apalagi. Ya, nah itu yang harus kita tagih nanti. Nah, evaluasi tata ruang menurut saya itu jangka panjang nanti outcome-nya, tapi iya harus dilakukan sekarang. Nah, caranya adalah dengan tadi memastikan titik-titik persoalan itu harus ditreatment dengan baik, dan biayanya dari mana. Dan biayanya harus tentu dari semua stakeholder yang ada di sana. Meskipun sudah terlanjur, tapi tetap ada upaya evaluasi yang bisa dilakukan, butuh waktu, tapi juga kemudian ada sejumlah indikator yang mulai bisa dijawab perlahan ya Mas ya. Kita nanti juga masih akan membahas ini, Bu Erma, kita ingin tahu kira-kira hasil evaluasi dari penelitian yang dilakukan oleh BRIN menyikapi adanya potensi curah hujan yang masih tinggi, ini seperti apa? Dijawabnya sesaat lagi ya Bu Erma. Apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda.